Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hati, sejauh mana aku dicintai oleh Allah? Seberapa mulia kedudukanku di sisinya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan angan-angan atau sekedar prasangka. Ia memerlukan cermin yang jernih, tempat di mana kita bisa melihat pantulan sejati diri kita. Para arif billah telah memberikan petunjuknya. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah menempatkanmu. Lihatlah dalam keadaan apa Dia mendudukanmu. Apakah hatimu dipenuhi dengan ketaatan, zikir, dan kerinduan untuk berbuat baik? Ataukah ia tenggelam dalam kelalaian, kemaksiatan, dan cinta dunia? Sebab posisi kita di sisi Allah tercermin dari posisi Allah di dalam hati kita. Sebagaimana dalam hikmah yang agung, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indah, fanzur fima dha yuqimuk." Artinya, apabila engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah mendudukanmu. Hikmah ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Apabila Allah telah menetapkan kebaikan dan ibadah atasmu, wahai murid, maka sadarilah betapa agung dan mulianya anugerah itu. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya setiap orang dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan untuknya. Maka, bila engkau dimudahkan untuk taat, itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagimu." Sebagai contoh, ada seorang pemuda yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak punya harta, tidak punya kedudukan di dunia, bahkan pendidikannya pun biasa saja. Namun satu hal yang menonjol darinya adalah kecintaannya pada masjid. Setiap azan berkumandang, ia selalu menjadi orang pertama yang datang, bahkan sering membuka pintu masjid sebelum subuh. Banyak orang yang memandangnya remeh, tetapi di sisi Allah, ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mengapa? Karena Allah telah mendudukannya di tempat yang penuh berkah, rumahnya. Itulah tanda bahwa hatinya telah dimudahkan untuk berada di dekat Allah, meski dunia tidak mengenalnya. Kisah lain datang dari seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari, beliau berkata kepada muridnya, "Wahai anakku, aku tahu kedudukan seorang hamba di sisi Allah, bukan dari mimpi atau penglihatan, tetapi dari apa yang Allah berikan kepadanya di dunia ini. Jika ia dimudahkan untuk bangun malam, menjaga sholat tepat waktu, dan mencintai amal soleh, maka itu tanda bahwa Allah telah menempatkannya di posisi mulia. Dan jika ia dibiarkan sibuk dengan urusan dunia hingga lalai kepadanya, maka itu tanda bahwa kedudukannya di sisi Allah tidak tinggi." Murid-murid pun terdiam, menyadari bahwa kedudukan sejati bukan ditentukan oleh gelar, kekayaan, atau pujian manusia, tetapi oleh keadaan hati di hadapan Allah. Ada pula kisah dari seorang pedagang jujur di pasar Baghdad. Namanya tidak tercatat dalam sejarah, namun amalnya dikenal di langit. Ia tidak pernah menipu dalam timbangan, selalu menolong orang miskin, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk anak yatim. Ia pernah berkata, "Aku tidak tahu apakah aku ini mulia di sisi Allah atau tidak, tapi aku tahu, setiap kali aku melihat kesempatan untuk menolong, hatiku terasa ringan dan bahagia. Mungkin ini cara Allah menunjukkan bahwa Dia masih mendudukkanku di jalan yang diridhoinya." Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa ukuran kedudukan di sisi Allah bukanlah kemuliaan lahiriah yang tampak, melainkan bagaimana Allah menempatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan, itu adalah kabar gembira. Dan jika kita merasa berat melakukan ketaatan, itu adalah peringatan untuk segera kembali kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Jangan lihat seberapa kecil amalmu, tetapi lihatlah siapa yang menggerakkanmu untuk beramal. Mungkin solatmu belum panjang, zikirmu belum banyak, sedekahmu belum seberapa. Namun jika semua itu lahir dari hati yang tulus, mengharap ridha Allah semata, maka sekecil apapun amal itu akan menjadi besar di sisinya. Syekh Ibnu Athaillah pernah menasihati, barang siapa memuliakan Allah di dalam hatinya, maka Allah akan memuliakannya di hadapan makhluknya. Maka jagalah agar Allah selalu memiliki tempat yang istimewa di hatimu. Biarkan cintanya menguasai seluruh ruang hidupmu, hingga engkau merasa tidak dapat bernafas tanpa mengingatnya. Para ahli makrifat mengingatkan, jika engkau ingin tahu di mana engkau berdiri di sisi Allah, perhatikanlah di mana Dia menempatkan hatimu hari ini. Apakah hatimu berada di majelis ilmu? Apakah ia larut dalam doa? Ataukah ia terikat pada kenikmatan yang fana? Sesungguhnya Allah mengatur langkah kita sesuai dengan rahmat-Nya. Bila Dia mendudukkanmu di taman ketaatan, maka syukurilah. Jika Dia mendudukkanmu di jalan kelalaian, maka segeralah bangkit dan berlari menujunya. Dan ketahuilah, setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan jarak besar yang Dia tempuh untuk mendekatimu. Seperti dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa mendekat kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepada aku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Maka bangkitlah, jangan tunggu hati benar-benar siap, karena seringkali kesiapan itu justru datang setelah kita memulai. Mulailah dari langkah yang engkau sanggupi hari ini. Walau hanya satu solat tepat waktu, satu sedekah tersembunyi, atau satu malam di mana bibirmu menyebut nama Allah sebelum tidur. Sebab setiap langkah kecil itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu menuju tempat yang mulia di sisinya. Saudaraku, ingatlah, kedudukan kita di sisi Allah bukanlah rahasia yang hanya terungkap di akhirat. Ia bisa kita rasakan sejak sekarang dari arah mana Allah menuntun langkah kita. Bila hari ini engkau dimudahkan untuk berbuat kebaikan, maka syukurilah. Itu adalah tanda cinta yang halus darinya. Dan bila engkau merasa hatimu menjauh dari ketaatan, jangan biarkan jarak itu melebar. Segeralah kembali, karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mengetuk dengan sungguh-sungguh. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Pastikan setiap detik menjadi pijakan yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Jangan remehkan amal kecil, karena terkadang satu senyuman tulus, satu sedekah sederhana, atau satu doa di tengah malam menjadi sebab Allah meninggikan kedudukan kita. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku, apabila pembahasan ini bermanfaat dan menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di telingamu saja. Sebarkanlah, agar lebih banyak hati yang tergerak untuk kembali kepada Allah. Tekan tombol subscribe, tekan like, dan share sebagai bentuk dukungan agar cahaya hikmah ini terus menyala dan semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Semoga Allah menempatkan kita semua di kedudukan yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.